Mengkaji dari badan tajau semajid karena pro dayo kapunoh ngari riba. Dia fikir kau dia azan kapunoh dia semajid dayo berat bata buda berat bata ja berat pane cuma karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula labi. Titik perut titik daging yang dipenuhi dengan ata-ata yang haram neraka lebih aula. Maka dengan le dan baju ata yang haram ni dayo jadi tubuh kita ni laki akan neraka jahanam. Maka ada ipaksa le urang untuk ya kubun amal kebaikan berat gehon kedemparo dia bah. Ya, hati-hati maka tetap dijaga pun dan melayan min. Katanya orang si yang dah puas harta tetap harus benar-benar terjaga makanannya makanan yang halal. Ya, walaupun dit gede. Sebab punya kata bi banyakkan makanan yang haram, tanya pi paju makanan yang haram, yang wate tak arahkan kepada kebaikan berat. Kenapa kan tubuh ji laki ke neraka jahanam. Yang berna serah terima ke di samping akad artinya mengucapkan lafai kalau bublau barangnya ke kata kalau terima ada yang barangnya benar terjadi serah terima atau istilah dalam kitab bukan qabat iqbal. Menanti tak hibah harta guru lain nyo kalau hibahkan dananya kerana tetap benar serah terima. Ya serah terimanya qabat iqbal. Jadi barang yang mungkin tak pindahkan baru kira serah terima benar tak puasa bacun. Benar tak puasa bacun yang baru sah untuk serah terima. Makanya dia fikir le urang yang ba urang tulak kafarahnya fikir gura-gura ke. Karena waktu saat tak serahkan kafarahnya kepada orang yang ikut nayo jadi benar tak tulak bacun. Karena baru hasil serah terima dengan benar tak pindah baju dikeji, tak pindah dikeji baju mana tak pindah ke hana kira. Golom sempurna. Sah kasah ada nama akad kasah. Cuman golom leurun belawanya golom je belawa gegau ya. Hanya kehanjian nak sah lah. Ya, barang yang lagi nak sah payah aku sambut. Mungkin ada perno ya, baik je. Baik salah ha. Dan rukun yang ketiga dikala ahli tanya melaksanakan transaksi jual beli benar lafai akad yaitu ijab dan kabul, maka tak dapat tiada jual beli itu daripada ijab dan kabul. Yang berhubungan dengan ijab itu seperti dikata oleh orang yang menjual itu, bi'tuka hadza bihadza, aku jual akan dikau sesuatu ini dengan sesuatu ini. Atau dikatakan bi'tuka hadza bisa manen kaza, artinya aku jual akan dikau sesuatu dengan harga sekian dan barang sebagainya. Maka menjawab oleh orang yang membeli kabil tuhu, artinya aku terima akan dia atau barang sebagainya. Jadi benar ijab dan kabul baru sah transaksi jual beli. Le orang publa benar kun ka long publa barang tu gada. Kupuri lagi ya. Karena mereka katakan hana pada wale menyahana takun lam mandang je gua Allah hana jadi ahli. Jadi mereka katakan kasah secara agama. Jadi kau long pula barang tu kata le orang terima pingkeun kau long terima barang yang karon pula kau long terima yang baru sah secara agama transaksi jual beli.
Ya. Mungkin makaji dia keji itu karena le hanapan. Ya. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa mahma lam yajri bainahuma illa al-mu'atah bil 'aqdi duna talaffuzi bil lisan lam yan'aqidil bai'u 'inda Syafi'i aslan wa na'aqada 'inda Hanafiyyah in kana fil muhaqqarat. Artinya, manakala tiada berlaku antara keduanya, yaitu antara yang menjual dan yang membeli itu, melainkan berberian dengan perbuatan jual, tiada dengan lafai dengan lidah, niscaya tiada sah jualnya dan belinya itu sekali-kali pada mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dan sah pada mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu jika ada pada sesuatu yang hina yang sedikit harganya. Banyak barang yang tak belonyan, barang yang hana menghai tayung, barang yang hana tinggi tar harga, lagi tak belo kue, tak belo barang-barang yang harga sektor bewiu pula. Nyan apabila ka berlaku adat bahawa hanale ijab dan kabul atau hanale pesambut dengan serah terima, Imam Ghazali nak begah punya mazhab Syafi'i tak hansah. Punya mazhab Syafi'i hansah, tapi punya mazhab Abu Hanifah sah. Mana ke tak ada orang pendapat yang lain juga sebab man hansah jual beli. Karena mandung urang ini kahanade terjadi transaksi jual beli hanade. Cuman tanya tak biasa lah. Dia tak beli barang tak pegang, dan kalau beli barang jerat ka beres ya. Tanya yang mukat untuk mengan lebih sempurna buat dan untuk tak bangkitkan dalam syiar agama Allah, baik ada syiar agama Rasulullah, baik katanya yang mengerti pi ikut-ikutan baik. Jadi katanya tak bangkitkan dalam kembali yang kiana, termasuk huru-huru yang kemenangan huru akhirat ya. Ada huru-huru yang mau menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah kamati orang yang kata udah kita hidupkan dalam kembali dia. Jadi saya dah bubur ada saya yang muka tak pegah kalau mula barang corona kajit tak beres enak mentah kenapa apa yang dah ada. Tanya yang belum nanti hai kalau mula barang beh gad ikut tak beres. Ya. Ya. Yang tu akhirat kasar. Jadi yang kemudian berarti mia dasar mazhab Abu Hanifah mia barang yang hana mahai harga lagi tak belum barang ikide belum kod belum boleh belum macam-macam lumian yang kebiasa orang hana le dilakukan akad atau ijab kabul yang sah menurut mazhab Abu Hanifah, tapi menurut mazhab Syafi'i tetap hukum jihan sah. Yang karaya tablo onda tablo lampu yang bersyaratkan ada menurut mazhab Abu Hanifah tapi benar terjadi ijab dan kabul. Yang kira-kira mahai harga, tablo Honda, tablo motor, tablo danau. Yang pendapat yang kuat giu akad. Ada yang berpi giu akad. Tekedi hana akad. Nah, sebahagian ulama berpendapat hukumnya boleh. Yang lagi hafal tuan sampaikan saya. Jadi tanya yang kamu mengertinya ada ajir. Hanya tanya yang mukanya takun dikre supaya mangan terbiasa kembali dalam menghidupkan sunnah. Yang termasuk barang murah, anak uang. Seperti membeli sayur-sayuran yang barang murah. Yang apa yang akal kalau boleh serbai ya agak rendah lah. Kenapa ya?
dan sedikit daripada buah-buahan dan roti dan daging, maka yang demikian itu dibilangkan daripada sesuatu yang muhakkarat, yang pada adat tiada di dalam yang demikian itu melainkan dengan berberian jua. Jadi saya kata serahkan bu hijau peng kajian lah kaum ada. Adapun yang lain daripada itu seperti binatang, tiablo kurban, tiablo lemok, tiablo kameng, dan tiablo hamba dan sekalian ikar, yaitu rumah atau kebun atau barang sebagainya, atau kain yang baik atau barang sebagainya, maka sekalian itu tak dapat tiada daripada ijab dan kabul pada lafaz. Tak belau bajet, tak belau pakaian, tak belau patu, tak belau silap. Yang benar terjadi transaksi angka jual beli. Barang-barang yang jarang-jarang tiga lah tak minta. Mandua je. Nanya tanya yang dari urung belau dah kunyo kalau belau barang ber je dikun ka beresnya. Yang serah terima karena kamu hai. Ya. Ya. Apa ya? Jadi aku berarti yang wajib dimangkatnya Mendua aja. Sebab mereka kasah belum, sabu belum. Yang ke menyekaruh dia yang kawan tak pernah orang. Untuk tak pergi. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa qad dhahaba Ibnu Suraijin ila takhriji qauli Syafi'i rahimahullahu taala ala waqfihi wa huwa aqrabul ihtimalati ila al-i'tidali fala ba'sa law milna ilaihi limasisil hajati wa li'umumi dzalika bainal khalqi walima yaghlibu ala dhanni bi anna dzalika kana mu'taddan fil asaril awwal. Artinya, dan sesungguhnya telah menjalani oleh Ibnu Suraid kepada menerbitkan daripada setengah perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala atasnya adalah Imam Syafi'i itu muwafaqat pada setengah perkataannya itu akan Imam Abi Hanifah pada mengharuskan jual mu'atah itu, yakni berberi-berian dengan tiada ijab dan kabul pada sesuatu yang sedikit harganya itu, seperti membeli sayur-sayuran, roti dan daging dan barang sebagainya. Maka yaitu terlebih hampir kepada segala perkataan yang ditanggungkan kepada pertengahan. Jadi nasib pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Suraid dalam mazhab Syafi'i nasi yang lagi berarti barang-barang yang harga haji sedikit nyanjir dia tanya apabila hana tak laksanakan ijab dan kabul. Tapi barang yang tinggi harga yang hanjir mesti benar ijab dan kabul. Ya. Ya. Kayak pudip tu. Dan jika tiada diharuskan sekali-kali, yakni sama ada sesuatu yang sedikit harganya atau sesuatu yang baik yang banyak harganya seperti yang mu'tamad atas kaul Imam Syafi'i itu, niscaya sangat susahlah kepada kebanyakan manusia. Memang punya pendapat yang kuat, ada barang yang harga haji ubud tetap liu akad jual beli menurut pendapat Imam Syafi'i. Imam katakanlah ada lagi yang
Anale orang ini dia lakukan transaksi yang akan jual beli. Dan dia mengaku juk peng juk terima barang. Hana kun tepung lidah. Menyata pegang sah yang cukup jaga kejadian aku masyarakat. Maka ini jir dia katanya tak berpegang di atas pendapat yang kedua. Pendapat yang pegang boleh, tapi tetap pada yang nilai ji rendah, baik yang nilai ji tinggi. Dan jika diharuskan sekali-kalinya ni sama ada sesuatu yang sedikit harganya atau sesuatu yang banyak harganya, niscaya membawa kepada mustahil, karena lazim daripada itu bahwa berpindah milik daripada seseorang kepada seseorang dengan tiada ijab dan kabul pada jual dan beli itu, maka yaitu menyalahi akan firman Allah, wa halallahu wa ahallal bai'a wa harramar riba. Artinya telah dihalalkan Allah Ta'ala akan berjual, diharamkannya akan riba, dan tiada dinamakan jual itu melainkan dengan ijab dan kabul pada lafaz. Jadi coba tengok, menyata pegah mandum meju hantah beh yang mahai beh yang murah, kalau tan masalah apa yang terjadi urangnya. Menyata pegah sah haji mandum beh barang yang mahai pisah, beh barang yang murah pisah, menyahana ijab dan kabul, kagak hana arti firman Allah, ka melanggar dengan ayat-ayat Allah. Jadi maka cok tu tengok, menya barang-barang yang berjut seandainya hana tak akad jual beli, menya barang-barang yang mahai wajib benar akad jual beli mana sah lo. Hansa harum yang kunya gara-gara dia hana ilmu. Hana sia dia hana dia. Phải khuyên liều trong trim kan? Pi khuyên ni là phải rồi kan, kalau beliau kan? Kenapa je? Kalau beliau barang ron ber, je tu kan kata. Kan hana mesti rumput phone. Tiba mana balik kan? Yang khun urang beliau. Khun leo terima malam pun. Jut kan? Yang ke ada anak ke enggak pula kat jir benda ke enggak saya kasar. Kalau bela barang ron beuh jir ke kasar. Anak cik ke kau belum bela apa ya? Sebab lafaznya jir daripada orang yang bela, jir daripada orang pun. Pi lafaz masing-masing membeli. Mana lafaz masing-masing? Le orang bela ke lafaz ro ke bela, le orang pun bela, lafaz orang pun bela. Khun thoi awai jir. Jir antah. Anak sabar ni, anak upu mandua je. Kemudian berkatalah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, fala ba'sa law milna ilish. Hingga akhirnya, artinya tiada mengapa jika kita cenderung kepadanya pendapatnya
kepada mazhab Imam Abi Hanifah yang muafakat oleh setengah kaul Imam Syafi'i yang disebutkan oleh Ibnu Surid itu, karena sangat menyentuh hajat kepadanya. Lagi pula karena sangat am yang demikian itu antara segala makhluk. Dan lagi karena yang ghalib atas dan dengan bahwasanya yang demikian itu telah diadatkan oleh sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang dahulu pada masa dahulu-dahulu. Dan nyata daripada perkataan Imam Ghazali itu bahwasanya adalah cenderung kepada muafakat akan mazhab Imam Abi Hanifah itu. Maka seyogianya bagi orang yang awam itu taklid kepadanya supaya lepas daripada yang haram. Tetapi berkata kaul Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, wahakul war'a al-mutadaini alla yada'u ijabah wal qabulil khuruji an syubhatil khilaf. Artinya, dan orang yang war'a, yakni orang yang khawas yang mendirikan akan agama bahwa jangan meninggalkan akan ijab dan kabul itu supaya keluar daripada syubhat khilaf, yakni supaya keluar daripada bersalah-salahan akan imam kita Syafi'i. Jadi benar kalau disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa dalam mazhab Abu Hanifah menyebarangnya barang yang jid walaupun hana ijab kabul. Mazhab Imam Syafi'i menyebarangnya barang yang hanjid walaupun hanjid hana ijab kabul walau barangnya barang yang ubud. Imam Ghazali coba tengok. Jadi masalahnya karena kalau lehat kejadian, lehat persoalan yang akan terjadi uroyo, maka jid dia katanya tak taklid dalam mazhab Abu Hanifah. Ataupun ada hana tak taklid jid karena kaul yang dhaif. Kaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i yang sesuai lagi pendapat yang dikemukakan di Abu Hanifah. Jadi kesimpulan di uroyo tekedi dia tak beli barang yang ubud-ubudnya, tak beli sia, tak beli ungkut, tak beli sayuran yang tekedi hana takat sah. Cuman yang lebih bergah takat katanya supaya dia katanya mangat terlepas daripada syubhat. Tak bergah hanya kalau beli ungkut tu lebih ka jid ke ka bere. Hanya kalau beli gulai apa 5,000 je. Tapi lampu yang hantar bungkut. Karena dalam pendapat ulama yang menyatakan hukum jid sah, mandum pendapat hana sah. Maka empat bergah ada. Jadi untuk terlepas daripada yang haram. Berarti punya selamanya oleh dia tak belau lampu, tak belau Honda, atau tanya yang belau lampu, yang belau Honda. Hana tak ucapkan ijab dan kabul, hanya tajuk surat tak terima umpeng, nyan hukum ji haram. Haram buat gedanya nyan haram. Mam yang lagi yang ditiura oleh dia buat dunia kan, tak buat yang haram. Kasih nyan mendah haram. Yang kebaiknya yang haram hukumnya. Tapi di pan cuma ada tahu kali ini jauh-jauh itu cuma cerah tu. Itu kabeh meninggal video ada. Kak kuku mendang. Makanya jahilnya bahaya. Jadi kukunya apabila ada katanya kita lakukan transaksi jual beli yang lebih selamat benar tak ucapkan ijab dan kabul. Dah naik kabulnya enam dah dekun. Kalau belah barang apa? Jid ka bere. Ni enggak mentang nanti ya. Kalau belah barang apa? Jid tu. Manya tanya yang tukang belah dekun mentang. Kalau belah barang geron apa? Good. Ya. Mal lebih selamat lagi. Soal, jika ditayangi orang akan dikau, jika kita ketahui akan seseorang membeli akan sesuatu dengan mu'atah,
yakni dengan berberian, padahal tiada ia berijab dan kabul pada lafaz. Adakah harus kita beli akan sesuatu daripadanya jika kita hajat kepadanya atau tiada? Dan jika ia memberikan akan sesuatu itu kepada kita, adakah harus bagi kita memakan akan dia atau tiada? Maka jawab olehmu, jika ada sesuatu itu yang hina, yang sedikit harganya seperti sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan, dan seperti roti dan daging dan barang sebagainya, tiap-tiap yang murah, maka sekalian itu harus kita beli dan harus kita makan. Dan jika ada sesuatu itu yang baik lagi banyak harganya, maka yaitu tiada harus kita beli akan dia. Tetapi jika menjamu ia akan kita dengan sesuatu itu, atau memberikan ia dengan sesuatu itu akan kita, maka yaitu harus kita makan akan dia. Karena adalah orang yang menjual akan dia itu tiada memberikan ia akan sesuatu kepada orang yang membeli akan dia itu, melainkan telah ridha ia akan yang demikian itu. Dan adalah ridhanya itu pada menempati akan perkataannya, aku haruskan akan dikau memakan sesuatu itu, dan aku haruskan akan dikau memberi makan akan seseorang yang dengan dia. Demikianlah hasil perkataan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Wal ilmu indallah wallahu a'lam. Nyo yang parada. Apabila katanya kata duku bahwa konyen watai ke beliau Honda jamun hanaga kat. Hanaga akad nyon pegah le Imam Ghazali me kata duku kata yakini hanaga akad jamun watai ke beliau Honda nyan tanyo hang gebi beliau Honda bagaimana. Barang yang mahal. Tapi me barang-barang yang murah je tak duku kan watai ke beliau ruti. Hanaga akad. Sudah rutinnya nggak jauh ke gedanya. Sudah rutinnya gepubla ke gedanya. Nyan jeut. Karena rutinnya merupakan barang yang murah harga. Tapi punya barang yang tinggi harga. Taduku wate jamun gonyan ga akad hanaga akad jual beli. Nya pendapat Imam Ghazali lah mihya tapi. Maka le gedanya hanya tak beliau. Mana pendapat ulama yang menyatakan bahwa kaji sebab kariza Kariza geserahkan barangnya ke pemilik. Cuma buat agak haram, tapi barangnya kasah milik. Kira orang ke pulau tanah ke dayo. Kecok peng, tapi hana akad. Yang kariza yang tanahnya ngejuk dayo. Riza kariza. Maka karena kariza kami milik dayo. Nah pendapat yang lain. Tapi mengatakan kalau yang ubah tetap hansah. Imam Ghazali sampaikan hansah barangnya tayak beliau, tapi yang ke pujamnya gedanya hidang makanan yang beliau ikide hana zakat ke gedanya yang hukumnya boleh. Kalau kanannya ada beliau malam beliau yang di ada ikid pian banyak. Ya. Yang ke lebih selamat nak lagi ya. Guna juta akan jual beli. Tak boleh Honda, tak boleh motor, tak boleh tanah, tak boleh rumah, tak boleh lah barang-barang yang mahal. Guna tak lakukan transaksi akan jual beli. Kemudian maka berkata ia, adapun yang war'a fa innahu yambaghi ayyustafta qalbuhu wa yattaqi mawadhi'a syubhat. Adapun orang yang war'a maka bahwasanya seyogyanya ia bahwa menuntut fatwa akan hatinya, dan seyogyanya ia memeliharakan akan segala tempat yang syubhat. Yang lebih war'a tanya yang meragu-ragukan lagi yang lebih tak terima. Lebih tak boleh wajib barang yang tak kira-kira hana akad jaman tak boleh.
Dan kerja berat hukum. Efek ji berat. Yang katanya kita lakukan sesuatu hana sesuai lagi hukumnya ke perlu tak berat. Kalau dia tak buat sesuatu yang hana sesuai lagi agama, efek ji ke berat. Jadi jika masalah dia, jika haram, hai enggak dia tujuan tak belah dana untuk tajak wajib. Salah pada belah jika haram. Makanya dalam hadis Rasulullah sebut di antara orang yang dalam neraka jahanam, orang kampung biasa, hana dosa, hana sapu, tapi yang dalam neraka gara-gara jahil. Karena jahilnya merupakan dosa yang raya. Raya masalah haji. Hana mengerti hukum, hana hitung ibadat, apalagi hana ruh dalam ibadat, mengibadat mentang hana sah. Mana kira-kira betul-betul haji di buah hana berat di mana masalah. Hana apa? Sebenarnya hana terjadi akan jual beli. Ni utara kakak dia akan terjun ni. Aduh, dulu hana kakak awal. Ataupun habis ni yang dia kakak dah ingat. Lepas ni nanti budak hai kakak ni. Ya, mata yang orang likut pemah aja. Macam dia tadi. Berat efeknya berat. Kalau salahnya enggak efeknya berat je. Al-abdu sani fir riba. Bermula akad yang kedua pada menyatakan riba. Anda kalian part-part yang jaga riba. Bermula riba itu haram, yaitu daripada dosa yang besar. Karena firman Allah Ta'ala, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan dihalalkan Allah Ta'ala akan berjual dan mengharamkan ia akan riba. Sabda Nabi SAW, la'anallahul akilar riba wa muwakkilahu wa syahidahu wa katibahu. Artinya melaknat Allah Ta'ala akan orang yang memakan riba. Orang baca riba kena laknat. Dan mewakilkan akan riba. Tayu bago dia. Tayu putang pen bago bayar sekian. Ataupun tayu beli barang bago dia terjelari ribanya. Orang-orang yang tak wakil pi mewakil kita juga ngelaknat. Dan orang yang menyaksikan naik saksi. Urut saksi lah. Urut saksi lah dua orang. Nyan urut saksinya pi kena laknat. Dan orang yang menyuratkan dia, orang tulis, orang pegang surat, orang pegang kuitansi. Yang kesabaran ni, yang orang yang surah surah tanya ini orang bank tu. Yang orang pegang bank, miana terjadi transaksi riba dalam bank, orang pegang bank. Riba, orang pajuh gaji dalam bank, orang yang tugas tulis nasabah untuk terima harta bank yang mandum sama hukum ji laknat ya Allah. Kenapa yang riba apa? Yang perlu transaksi yang dia ke riba. So yang melaksanakannya, so yang pegang aturannya. Maka jika dari badan tajak usah masjid berada kerana perlu dia kapunuh ngari riba. Dia fikir kau dia yang kapunuh dia masjid dia berat bata buda berat bata ja berat pane cuma karena kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula lebih titik perut titik daging yang dipenuhi dengan ata-ata yang haram neraka lebih aula.
Maka dengan le tapaju harta yang haram ni katanya, jadi tubuh katanya ni laki ke neraka jahanam. Maka ada ipaksa le urang untuk ya pupun amal kebaikan berat. Gehon. Kademparo dia bah. Ya, yang ke hati-hati maka tetap diujaga pun dan melayan nikmat. Katanya orang cik yang tak puas harta tetap harus benar-benar terjaga makanannya makanan yang halal. Ya, walaupun dit gede. Ya. Sebab dia kata bi banyakkan makanan yang haram, tanya pi paju makanan yang haram, nyan wate tak arahkan kepada kebaikan berat. Kenapa kan tubuh ji laki ke neraka jahanam. Tapi ibu nak bergerak lah. Setelah tu kita berada gitu. Kita dah buang kita tanahnya, bak tanahnya lebih baik sudah mandua tahun semua. Ya. Dia lampunya sudah pakai dalam lampunya sudah. Kalau sudah lampunya orang lagi lebih itu okey. Kalau sudah pasti lampunya dipegang. Andai betul. Ya. Wa qad harramahu Allah Ta'ala wa shaddada al-amra fihi wa yajibu al-ihtirazu minhu 'ala sayarafah al-muta'amilaini 'ala al-aqnaqdaini wa 'ala al-muta'amilaini 'ala al-at'imati id la riba illa fi naqdin aw fi ta'amin. Artinya sesungguhnya telah mengharamkan Allah Ta'ala akan riba dan sangat memberatkan ia akan pekerjaan siksanya riba pada orang-orang yang memakan akan harta riba. Lihat kecaman-kecaman ayat Al-Quran, hadis Rasulullah yang dikecam tentang masalah mengerjakan riba dan memakan harta riba. Dan wajib memelihara akan daripada riba itu atas sayrafi, siyarah. Jadi sayrafi. Sayrafi yaitu orang yang berjual dan beli akan emas dan perak. Nah, ini bagah dalam terjadi hukum riba. Ku beli emas kamu, ni bersaino ku beli peng ngan peng. Hai mana beli peng putang peng sekian. Tegedi dak putang peng sekian, bayar sekian. Yang ini bagah tak terjadi riba. Ba utang pi utang we. Yoga, ikon dah hari ya nah. Artinya yang gebel oleh konyan, yang gebel oleh konyan, yang kurangnya. Dan kemudian ibu kamu bentuk belum mengenai pun ini ada beberapa buah bawah ini. Jadi ada belanya kok mudah dibayar bawah ini. Dan kan ada bentuk kok dah. Ya. Karena orang yang pegang ke emas batang lo. Tu ke pulau ke apa? Kayak pulau mana nak ke pulau ada yang yang ataupun ke pegang ke lain lo menteri yang raya. Mana yang haram? Yang haram dah pulau mengamu. Nah lebih kurang. Nya dah pulau mengampeng berangkat dom harga dah pulau. Tak pulau mahal je, tak kau 15 ribu je, tak kau 15 ribu je. Yang penting ni kata tim. Mana haram, mana riba. Yang riba berapa pulau meh hurungnya dengan meh hurung je akan tapi meh hurungnya dua beda. Karena yang perle nya riba atau putang peng bayar lebih nya yang sering terjadi riba. Bio. Ya. Bio masalah ke riba. Sama-sama senang mana riba, okey. Dan wajib pula memelihara akannya riba itu atas orang yang beramal atas berjual dan beli akan segala makanan, karena tiada jadi riba itu melainkan dalam dua perkara. Jadi dua pan macam terjadi riba. Pertama pada nakad, yaitu bak kubla, meh dan perak. Yang kedua pada makanan, yaitu segala makanan
Kata Khatib Syarbaini rahimahullah taala, bermula murad dengan makanan ma qusida li tu'mi iktiyatan au tafakuhan au tadawiyan. Kama yu'khazu zalika min qawli sallallahu alaihi wasallam, az-zahab bil zahab, al-fiddah bil fiddah, wal bur bil bur, syair bil syair, tamar bil tamar, al-milhu bil milhi, mathalan bi mathalin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin. Jadi miarnya tak pula mengan payah haju bawatnya. Menyau tira waju watnya tira waju undru nya hukum ji kariba. Maksudnya dengan Ino lelam yang akan terjadi ba orang yang bukan money changer yang katalah. Jadi waktu saat legonya geblok peng maka padum kayum peng Indonesia, orang Malaysia macam ini. Padum kayum peng Indonesia. Bang buka RM1 juta. Jadi tanpa kabar 4 peng dikirim juga di. Yang kahana. Jadi yang betul beliau ile kabar baru kirim wakilah baru yang tu kirim. Nyo geterima golong kayu kirim. Nyo yang masalah orang yang terjadi. Saya terima ni le. Ino agak $10 dalam internet. Belo juinan, belo juga gurle. Karena undang-undang tak belo barang ke barang yang tak belonya buka lih tak milik. Baru lih tak milik buka lih tak terima. Nyo ke yang masalah. Padum ka pengen Indonesia orang hai ler RM1 sejuta kaji RM4 kirim juta ke dia yang salah RM4 pegah lam yang 4 peng Indonesia sejuta yang baru dah kun bang yang kirim 3 ke dia kampung yang baru sah yang kan dikirim maju. Jadi yang kayu kirimnya golong katanya terima yang ke yang bermasalah. Ya. Karena hana yadan biadin. Kalau undang-undang beliau nakannya benar yadan biad. Jadi benar ini langsung serah dari mana baru dah kirim. Hah? Anak pu, kabarnya kami yang lain-lain jenis jadi lebih kurang. Cuman cara haji harga benar serah terima yang salah saya gara-gara lebih kurang. Ada berapa ringgit leher tu peng Indonesia sejuta, tapi yang masalah ini hanya serah ile ringgit dia tak serah langsung kirim tu yang ke rupiah ke dia kampung je. Serah terima ulang. Jadi serah ile alam baru tak pegah empat. Nyo ke yang masalah orang. Padahal dia orang buat serah terima ile 4 peng. Kemudian kan 4 peng ka 4 angka ke long wakilah untuk kirim ke kampung. Dan jika engkau hina engkau kirim. Jadi keyum hana mudum, ke engkau kirim hana meri. Sekian berarti 1 juta. Berarti bayar 1 juta 2 engkau kirim 200. Barang dampak lah. Barang dampak kata you kirim ya. Nyo ke yang bermasalah. Orang bak bercutru yang lagi tanya bakad. Kan lagi tanya bakad bercutru. Kan ke bercut kan kasah. Pi bak nya bercut, bak jo. Langsung kirim juga deh. Jadi nyo yang bermasalah. Artinya dan murad dengan makanan itu yaitu barang yang dikasatkan karena makan akan dia sama ada memakan akan dia itu karena mengenyangkan seperti gandum dan beras atau karena bersedap-sedap jua seperti segala buah-buahan.
atau karena obat-obatan dan atau karena obat-obatan seperti rempah-rempah seperti garam dan pohon mustaki dan halia dan barang sebagainya, seperti yang diambil akan hukum yang demikian itu daripada sabda Nabi SAW. Bermula menjual emas dengan emas, dan menjual perak dengan perak, dan menjual gandum dengan gandum, menjual syair dengan syair, dan menjual tamar dengan tamar, dan garam dengan garam, yaitu seumpama demikian. Yang yang kita baca, yang berarti disyaratkan benar saban, bersaban atau benar serah dari terima. Wallahu a'lam bishawab.